Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa belajar lagi seperti semula. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul pilihan Allah. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia bisa membedakan mana yang hak atau benar dan mana yang batil atau salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudorot atau keburukan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab-kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Iman kepada kitab Allah artinya adalah kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasul pilihan. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia diharapkan bisa membedakan mana yang hak atau benar dan mana yang batil atau salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudorot atau keburukan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Kitab pertama yang diturunkan Allah adalah Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi, dan menjadi pedoman bagi Bani Israel. Kitab Taurat ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan turun di Bukit Sinai, Mesir. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengakui bahwa Tuhan itu satu. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan buat zina. 8, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10 adalah larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan pada Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada tahun abad ke-10 sebelum Masehi, di daerah Yerusalem. Ditulis dalam bahasa Kipti. Pokok-pokok ajaran Kitab Zabur yaitu berisi ajaran agama yang dilaksanakan umat Nabi Daud, yaitu kumpulan nyanyian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta macam-macam doa dan zikir. Sekedar informasi bahwa Nabi Daud alaihi salam ini adalah nabi yang dimukjizati oleh Allah dengan suara yang sangat merdu. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam kepada kaum Nasrani. Diturunkan pada abad pertama Masehi, tepatnya di kota Yerusalem. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Injil adalah: yang pertama, perintah kembali mengesahkan Allah. 2, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa sebagai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Hal ini sebenarnya juga sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Berikutnya yang terakhir adalah mengajarkan untuk menaati hukum Allah SWT dan tidak terlena dengan gemerlap dunia. Kitab yang terakhir yaitu Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi kitab Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab yang terakhir adalah Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan terakhir kepada umat Islam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sekaligus sebagai Nabi terakhir juga. Fungsi dari Kitab Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Pokok ajaran dalam kitab Al-Quran sangat mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek keyakinan, tentunya saja adalah tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Dan seperti rukun-rukun iman itu juga termasuk dalam aspek akidah. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah muamalah atau tata cara hubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, kisah umat-umat terdahulu. Lalu ilmu pengetahuan atau sains, dan lain sebagainya. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga adalah ibadah. Yang keempat adalah muamalah. Yang kelima tarikh atau sejarah. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan atau sains. Terima kasih anak-anakku semua, semoga kita masih diberi kesempatan lagi untuk terus belajar dan menimba ilmu di lain waktu. Untuk pertemuan berikutnya adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Lalu untuk tugasnya hari ini akan saya tulis di bawah di description box, silahkan dibaca. Lalu kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kirimkan lewat WhatsApp pribadi ke nomor Bu Nisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi berikutnya adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Semoga kita semua masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu di kemudian hari. Sekian dari saya. Untuk tugasnya bisa kalian baca di description box di bawah itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.